Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Kemala dan rekan kelompok saya Anggiska Albania dengan materi Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan atau konsep pergeseran kebudayaan, proses belajar, proses berkembang, proses difusi, akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Dinamika masyarakat dan kebudayaan. Dinamika masyarakat dan kebudayaan merujuk pada proses perubahan dan evolusi dalam masyarakat dan kebudayaan. Dinamika masyarakat terdiri dari proses internalisasi, sosialisasi, akulturasi, dan proses perubahan sosial. Internalisasi adalah proses pengembangan kepribadian individu berdasarkan kebudayaan yang mereka dapatkan dari lingkungan mereka. Untuk menganalisa secara ilmiah tentang gejala-gejala dan kejadian sosial budaya di masyarakat sebagai proses-proses yang sedang berjalan atau bergeser, kita memerlukan beberapa konsep-konsep tersebut sangat perlu untuk menganalisa proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan serta dalam sebuah penelitian sosiologi yang disebut dinamika sosial atau sosial dinamik. Di antara konsep-konsep yang terpenting tersebut antara lain proses belajar kebudayaan sendiri, yaitu internalisasi, sosialisasi, dan akulturasi. Konsep pergeseran kebudayaan merujuk pada berbagai proses yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi kebudayaan mereka. Beberapa konsep yang diperlukan untuk menganalisis proses-proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan termasuk internalisasi, sosialisasi, akulturasi, cultural evolution, difusi, akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Selanjutnya, B. Proses belajar kebudayaan sendiri. Yang pertama, proses internalisasi. Proses internalisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai dari saat ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Sepanjang hayatnya, seorang individu harus belajar untuk mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi. Manusia memiliki bakat yang telah terkandung dalam gennya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, serta emosinya, tetapi wujud dan pengaktifannya sangat dipengaruhi berbagai stimulasi yang terdapat dalam lingkungan sosialnya, budayanya, dan alam sekitarnya. Yang kedua, proses sosialisasi. Menurut Koen-Janingrat 2003, individu dalam masyarakat yang berbeda-beda akan mengalami proses sosialisasi yang berbeda-beda karena proses itu banyak ditentukan oleh susunan kebudayaan serta lingkungan sosial yang bersangkutan. Dengan mengikuti proses sosialisasi yang lazim dialami para individu dalam suatu masyarakat, dapat diketahui gejala-gejala dan masalah-masalah apa yang ada dalam suatu masyarakat dan kebudayaan. Sebagai contoh, seorang bayi di Irian Jaya sejak awal sudah dikelilingi oleh berbagai orang wanita tak kala ia dibawa oleh ibunya bekerja di kebun ubi. Segera setelah ibunya merasa dirinya sehat kembali sehabis melahirkan di Irian Jaya, seorang bayi dibawa oleh ibunya di punggungnya. Dan pada saat itu, istirahat seorang bayi selalu menjadi pusat perhatian para wanita. Ketiga, proses akulturasi dalam proses belajar menyesuaikan alam, pikiran, serta sikap terhadap adat, sistem, norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Proses ini telah dimulai sejak awal kehidupan, yaitu dalam lingkungan keluarga, kemudian dalam lingkungan yang makin lama makin luas. Pada awal, seorang anak
anak kecil mulai belajar dengan cara menirukan tingkah laku orang-orang di sekitarnya, yang lama-kelamaan menjadi pola yang mantap, dan norma yang mengatur tingkah lakunya dibudayakan. Selain dalam tingkat lingkungan keluarga, norma-norma dapat pula dipelajari dan berpengalamannya bergaul dengan sesama warga masyarakat dan secara formal di sekolah. Kedua, proses sosialisasi. Menurut Koenjaningrat 2003, individu dalam masyarakat yang berbeda-beda akan mengalami proses sosialisasi yang berbeda-beda, karena proses itu banyak ditentukan oleh susunan kebudayaan serta lingkungan yang bersangkutan. Dengan mengikuti proses sosialisasi yang lazim dialami para individu dalam suatu masyarakat, dapat diketahui gejala-gejala dan masalah-masalah apa yang ada dalam suatu masyarakat dan kebudayaan. Sebagai contoh, seorang bayi di Irian Jaya sejak awal sudah dikelilingi oleh berbagai orang wanita, tak kalah ia dibawa ibunya bekerja di kebun ubi. Segera setelah ibunya merasa dirinya sehat kembali sehabis melahirkan. Di Irian Jaya, seorang bayi dibawa oleh ibunya di punggungnya, dan pada saat istirahat, seorang bayi selalu menjadi pusat perhatian para wanita. Ketiga, proses akulturasi dalam proses belajar. Menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Proses ini telah dimulai sejak awal kehidupan, yaitu dalam lingkungan keluarga, kemudian dalam lingkungan yang semakin lama semakin luas. Pada awalnya, seorang anak kecil mulai belajar dengan cara menirukan tingkah laku orang-orang di sekitarnya, yang lama-kelamaan menjadi pola yang mantap, dan norma yang mengatur tingkah lakunya dibudayakan. Selain dalam lingkungan keluarga, norma-norma dapat pula dipelajarinya dari pengalamannya bergaul dengan sesama warga masyarakat dan secara formal di sekolah. C. Proses difusi. 1. Penyebaran manusia. Proses penyebaran manusia yang terjadi secara migrasi dapat berlangsung lamban, tetapi dapat pula berlangsung cepat dan mendadak, yang dapat disebabkan oleh berbagai peristiwa, seperti bencana alam, wabah, perubahan mata pencarian hidup, perang, dan peristiwa-peristiwa khusus yang telah tercatat dalam sejarah, seperti perkembangan pelayaran bangsa Cina di Asia Timur dan di Asia Tenggara, perkembangan pelayaran bangsa-bangsa Arab di Asia Selatan dan Afrika Timur, migrasi bangsa-bangsa Arab dari Asia Barat ke Afrika Utara, transmigrasi 3 juta orang Spanyol ke Amerika Selatan dalam abad ke-16 dan ke-17. 2. Penyebaran unsur budaya. Sejarah dari proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang disebut proses difusi itu merupakan salah satu objek penelitian ilmu antropologi, terutama sub-ilmu antropologi diakronik. Proses difusi dari unsur-unsur kebudayaan antara lain diakibatkan oleh migrasi bangsa-bangsa yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan dapat juga terjadi tanpa ada perpindahan kelompok-kelompok manusia atau bangsa-bangsa. Tetapi karena unsur-unsur kebudayaan itu memang sengaja dibawa oleh individu-individu tertentu, seperti para pedagang dan pelaut, pada zaman penyebaran agama-agama besar, para pendeta agama Buddha, Nasrani, serta kaum muslimin mendifusikan berbagai unsur kebudayaan mereka masing-masing sehingga daerah-daerah yang jauh sekali.
Penyebaran unsur-unsur kebudayaan dapat juga terjadi tanpa ada perpindahan kelompok-kelompok manusia atau bangsa-bangsa, tetapi karena unsur-unsur kebudayaan itu memang sengaja dibawa oleh individu-individu tertentu. Karena seperti para pedagang dan pelaut, pada zaman penyebaran agama-agama besar, para pendeta agama Buddha, Nasrani, serta kaum muslimin mendifusikan berbagai unsur kebudayaan mereka masing-masing sehingga daerah-daerah jauh sekali. D. Akulturasi dan asimilasi. Yang pertama, akulturasi. Menurut Cohen Tejaningrat pada tahun 2011, akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu. Yang kedua, asimilasi. Menurut Cohen Tejaningrat pada tahun 2011, asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya, suatu proses asimilasi terjadi antara suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam peristiwa seperti itu, biasanya golongan minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas, sehingga sifat-sifat khas dari kebudayaannya lambat laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan mayoritas. Contohnya adalah orang Cina di Indonesia, yang walaupun telah bergaul secara intensif dengan kependudukan pribumi bangsa Indonesia sejak beberapa abad sebelum seluruhnya terintegrasi ke dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Sebaliknya, kekurangannya toleransi dan simpati terhadap suatu kebudayaan lain umumnya disebabkan karena berbagai kendala, yaitu kekurangannya pengetahuan mengenai kebudayaan pihak yang dihadapi, kekhawatiran akan kekuatan yang dimiliki kebudayaan lain tersebut. Pembaruan inovasi. Yang pertama, inovasi. Inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi dan modal, serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru sehingga terbentuk suatu sistem produksi dari produk-produk baru. Dengan demikian, inovasi adalah pembaruan unsur-unsur teknologi dan ekonomi dari kebudayaan. Suatu proses inovasi tertentu berkaitan erat dengan penemuan baru dalam teknologi yang biasanya merupakan suatu proses sosial yang melalui tahap discovery dan invention. 2. Pendorong penemuan baru. Menurut Theon Janraningrat pada tahun 2011, faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi seorang individu untuk memulai serta mengembangkan penemuan baru adalah 1. Kesadaran akan kekurangan dalam kebudayaan. Yang kedua, mutu dari keahlian dalam suatu kebudayaan. Yang ketiga, sistem rangsangan terhadap aktivitas kreativitas. Dalam tiap masyarakat, tentu ada orang-orang yang merasakan adanya berbagai kekurangan dalam kebudayaannya. Kebanyakan orang umumnya menganggap suatu hal yang tidak dapat lain kecuali menerimanya saja. Tetapi mungkin ada orang-orang yang tidak merasa puas dengan keadaan, tetapi tidak berani atau tidak mampu berbuat sesuatu hal kecuali mengerutu. Selain itu, mungkin ada orang-orang yang secara aktif berupaya untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Baiklah, itu penjelasan dari materi kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, pada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.